Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nadila Ramadhani, NIM 23334028 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi dan terapi komplementer. Masuk saja ke pembahasan kita yang pertama, yaitu farmakologi. Farmakologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakos yang memiliki arti obat dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, farmakologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis. Cabang-cabang ilmu farmakologi ada 8. Yang pertama itu farmakognosi. Farmakognosi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji, seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi, dan uji biofarmasetika. Yang kedua, biofarmasi. Cabang ilmu farmasi yang mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisiko-kimia dari bahan baku obat dan bentuk sediaan dengan efek terapi sesudah pemberian obat. Yang ketiga itu ada farmakokinetika. Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Yang keempat, farmakodinamika mencakup semua efek yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh. Yang kelima itu ada toksikologi. Bidang ilmu yang mempelajari efek bahaya yang dapat ditimbulkan dan bahaya kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Yang keenam itu adalah farmakologi, ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis. Yang ketujuh itu farmakogenetik atau farmakogenomik. Farmakogenomik merupakan studi terhadap variasi karakter DNA dan RNA yang berhubungan dengan respon obat. Farmakogenetik adalah bagian dari farmakogenomik di mana mempelajari tentang perubahan sekuens DNA yang dihubungkan dengan respon obat. Yang kedelapan itu ada pharmacovigilance, merupakan kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, asesmen, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terhadap dengan penggunaan obat. Pembahasan kita yang kedua adalah terapi komplementer. Pengertian terapi komplementer. Terapi komplementer adalah terapi tradisional yang diberikan sebagai pendamping pengobatan modern. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Andrews et al. 1999. Tujuan terapi komplementer yang pertama adalah terapi komplementer bisa membantu proses penyembuhan dan meningkatkan imunitas tubuh. Tidak jarang, terapi ini dipilih dengan landasan rasa takut terhadap pengobatan konvensional dan efek kemoterapi serta dengan landasan ketersediaan biaya. Jenis-jenis terapi komplementer. Yang pertama itu ada akupuntur. Akupuntur merupakan pengobatan tradisional Tiongkok yang telah digunakan selama ribuan tahun. Terapi ini dilakukan dengan menusukkan jarum halus ke titik-titik tertentu pada kulit, atau disebut juga dengan titik akupuntur, untuk membantu proses penyembuhan penyakit. Yang kedua itu ada chiropraktik. Chiropraktik merupakan terapi yang menekankan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Chiropraktik dapat dilakukan untuk mengobati kondisi yang berhubungan dengan tulang, otot, dan sendi, seperti sakit punggung dan leher, serta kepala dan sendi kaku. Yang ketiga itu aromaterapi. Terapi komplementer yang satu ini menggunakan minyak esensial, baik dengan cara dihirup maupun dioleskan ke kulit, untuk mendapatkan manfaat terapeutik saat dihirup. Aroma minyak esensial akan mempengaruhi pusat emosional di otak. Yang keempat itu ada meditasi.
Meditasi termasuk dalam salah satu jenis terapi komplementer yang telah terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan psikologis. Terapi ini dilakukan dengan memusatkan perhatian untuk menciptakan perasaan tenang dan meningkatkan energi. Yang kelima itu ada Pilates dan Yoga. Pilates dan yoga termasuk terapi komplementer yang biasanya diterapkan untuk membantu mengatasi nyeri punggung, memperbaiki postur tubuh, menjaga kesehatan jantung, mengatasi efek samping dari pengobatan kanker, mengelola stres, serta meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas tubuh. Peran perawat yang dapat dilakukan dari pengetahuan tentang terapi komplementer diantaranya seperti konselor, pendidikan kesehatan, penelitian, pemberian pelayanan langsung, koordinator, dan sebagai advokat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.